Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini firman Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan baca. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, semua orang sangat mendambakan kepintaran atau kecerdasan secara intelektual. Orang tua mengharapkan anaknya pintar dan cerdas. Hal itu nampak dari berbagai-bagai usaha kesungguhan orang tua untuk menyekolahkan si anak, mengkursuskan si anak, dan memasukkan si anak pada berbagai jenis pendidikan untuk mendapatkan pengetahuan. Bahkan banyak orang tua kepingin anaknya mampu menguasai semua bidang pendidikan, sehingga tidak jarang kita lihat anak banyak terkuras waktunya untuk itu, belajar, dan terus belajar menambah ilmu. Bahkan ada lagi ditambah dengan motivasi sebuah pepatah yang terlanjur sudah dianut banyak orang, yaitu belajar sampai ke negeri Cina. Ini menjadi motivasi. Atau budaya barat yang sangat mempengaruhi peradaban dunia kita, yang mengatakan belajar atau mengecap pendidikan sampai seumur hidup, long life education. Jadi belajar itu, mencari pengetahuan dan pendidikan itu selama hidup, sepanjang umur hidup kita. Saudara-saudara, memang di zaman yang serba maju dan canggih ini, kalau tidak pintar dan cerdas, hidupnya akan sulit. Dia akan capek sekali. Dia akan berusaha, namun dia akan sangat terlalu letih. Kalau tidak menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan ketinggalan zaman dan akhirnya tergilas oleh zaman itu sendiri, oleh kemajuan itu sendiri. Budaya Batak juga telah mengakui itu, sehingga ada pepatah orang Batak yang mengatakan nabi suk napunahara nah untuk penggadisan. Jadi budaya kita juga mendorong kita untuk memiliki ilmu dan pengetahuan itu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Namun sangat disayangkan kalau kita perhatikan, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sering sekali dipisahkan dari iman, sering sekali dipisahkan dari keyakinan kita bertuhan. Seolah-olah ilmu pengetahuan dan iman itu berpisah. Sebenarnya tidak. Dan ini yang sangat bahaya apabila ilmu pengetahuan itu tidak dicampuri oleh iman atau tidak dikendalikan oleh iman kita kepada Tuhan. Memang benar, agama manapun menganggap ilmu
ilmu pengetahuan itu sangat perlu untuk meraih kesuksesan. Kita semua setuju itu. Agama manapun ini sangat setuju bahwa iptek itu membantu kita meraih kesuksesan, keberhasilan, baik diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga negara kita. Artinya, pendidikan dan penguasaan teknologi lah yang dianggap manusia sekarang ini yang menjadi kebutuhan dasar, apalagi di era globalisasi ini. Jadi itu sudah menjadi anggapan manusia bahwa iptek itu sudah menjadi kebutuhan dasar dan yang utama. Namun Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khotbah ini mengingatkan kita ternyata bukan iptek yang menjadi dasar kehidupan orang beriman. Bukan ilmu dan pengetahuan itu atau kecanggihan teknologi itu. Orang percaya tidak boleh meraih kesuksesan dan kebahagiaan hidup hanya berdasarkan iptek saja dan teknologi itu saja. Tidak. Jadi sebenarnya kalau dikatakan dilarang atau tidak baik, orang percaya itu, orang beriman itu mendasarkan hidupnya pada iptek dan meraih kesuksesan dan kebahagiaan itu hanya melalui iptek saja. Justru salah satu musibah besar dalam sejarah dunia adalah dampak daripada iptek. Kalau kita lihat sejarah bangsa-bangsa, Hiroshima dan Nagasaki itu bagi bangsa negara Jepang itu adalah musibah terbesar bagi mereka. Itu dampak daripada kemajuan teknologi dan masih ada banyak lagi. Bahkan ada yang sekarang buah daripada iptek itu, kini sekarang kita was-was. Kapan itu disalahgunakan, ini bisa menjadi musibah yang sangat besar bagi kita. Apa yang bisa mengendalikan? Wah, itu sebabnya kita katakan itu tidak bisa dipisahkan dari iman. Justru iman itu harus menjadi tuan atas iptek itu. Ada juga orang atau kelompok menjadikan iptek itu menjadi penata atau pengatur tunggal kehidupannya atau kehidupan dunia ini. Jadi iptek itu yang mengatur, pengatur tunggal kehidupannya, kehidupan dunia ini. Memang kita patut bersyukur sekarang manusia telah mengetahui misteri kehidupan di angkasa luar melalui iptek. Manusia juga sudah mengetahui misteri kehidupan di kedalaman laut yang begitu dalam. Tetapi sangat ironis sekali, justru kehidupan manusia di dunia ini, di tempat kita sekarang ini, banyak sekali mengalami berbagai-bagai kekacauan, penindasan, kekerasan, ketidakharmonisan dengan sesama kita, dengan alam juga. Terjadi ketidakadilan, penderitaan, kemiskinan, dan berbagai-bagai ancaman lainnya yang membuat hidup manusia menjadi gelisah. Padahal ilmu pengetahuan manusia itu sudah tahu apa isi dunia ini, apa isi luar angkasa, apa isi kedalaman laut. Tetapi sangat disayangkan, dunia yang ia hidupi banyak sekali mengalami kekacauan. Saudara-saudari, mengapa ini terjadi? Ini semua tidak terpisah dari dampak negatif dari iptek yang tidak dapat lagi dikendalikan oleh manusia itu sendiri melalui kepintaran dan kecerdasannya. Tidak sanggup lagi. Hasil yang dibuahkan oleh kecerdasan ternyata tidak bisa dikendalikan oleh kecerdasan itu sendiri. Apa yang bisa? Kembali kepada iman. Mengapa ini bisa terjadi? Karena manusia sudah terlanjur cinta, jatuh cinta, dan menggantungkan hidupnya pada iptek itu. Bahkan dianggap sebagai mahkota kehidupan manusia itu sendiri. Kalau orang Yunani dulu menganggap kepintaran, kecerdasan itu, hikmat dunia itu adalah nomor satu. Bahkan mereka sangat mengagungkan itu, mahkota kehidupan manusia itu sendiri. Orang Yunani. Itu sebabnya orang Yunani terkenal dengan peradabannya dan budayanya. Kita tidak heran lagi bila banyak orang yang sudah terpengaruh dengan sistem dunia ini, sehingga itu bisa merasuki setiap orang tanpa terkecuali. Orang percaya pun bisa dirasuki oleh sistem dunia ini. Janganlah kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudara kita terlalu bangga sebagai orang tua. Maaf, ini bisa menjadi
motivasi dan menjadi koreksi bagi kita. Janganlah kiranya kita terlalu bangga. Kita boleh bangga, tapi janganlah kiranya terlalu bangga sebagai orang tua. Bila anaknya sanggup menguasai ilmu pengetahuan, menghafal berbagai rumus matematika, rumus kimia, dan istilah-istilah pendidikan modern sekarang, tetapi tidak satu ayat pun firman Tuhan yang dia bisa hafal dan dia mengerti. Sebagai orang tua, kita tidak boleh terlalu bangga dengan kemampuan mereka, tetapi kebanggaan kita itu akan disempurnakan apabila juga firman itu dikuasai dan dihafal oleh anak-anak kita, bahkan dimengerti juga. Banyak orang tua zaman sekarang ini yang bangga pada prestasi-prestasi anaknya yang tampil mengolah campuran zat kimia sehingga menjadi sesuatu yang membuat penemuan-penemuan baru, membuat sesuatu meramunya di laboratorium dan lain-lain sebagainya, tetapi sama sekali tidak paham, tidak tahu menghormati kehidupan dengan sesama. Bahkan ada yang sampai-sampai tidak tahu bersopan santun, beretika, dan lain-lain sebagainya. Tapi dalam hal meramu, menemukan atau menguasai ilmu pengetahuan, mereka begitu berprestasi sekali dan sangat dibanggakan. Ini menjadi kekhawatiran kita bersama, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Bila hal ini terus berlanjut, bisa saja di suatu waktu generasi kemudian dunia ini menjadi generasi yang lulus terhormat di dunia ini, tetapi gagal dan tidak dikenal di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Jadi lulus di tengah-tengah dunia ini secara terhormat, tetapi gagal di akhirat di hadapan Tuhan. Ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Inilah yang perlu kita pahami dari firman Tuhan kali ini. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih ampuh dan lebih canggih untuk mengatur kehidupan kita agar harmonis dan berbuahkan kebaikan bersama selain daripada hikmat Allah. Inilah yang tadi yang saya katakan, bahwa iman itu harus mampu, pengetahuan itu harus dikendalikan oleh iman. Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita memiliki hikmat yang dari Tuhan. Firman ini berbicara tentang hikmat Tuhan. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah kemampuan rohani kita untuk mensinergiskan atau untuk mengelola kepintaran, kecerdasan, kemampuan, skill kita supaya kita pakai untuk kebaikan Tuhan, untuk melakukan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang cerdas, tetapi tidak tahu mana kehendak Tuhan, mana yang Tuhan mau dari dia. Itu bukan orang berhikmat. Orang pintar itu bisa mengalahkan orang yang bodoh. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang pintar. Kecuali apa? Kecuali orang berhikmat. Jadi orang pintar mengalahkan orang bodoh. Mengalahkan orang pintar siapa? Orang berhikmat. Saudara-saudari, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Sumbernya dari Allah. Kita tidak dapatkan itu dari bangku kuliah, dari bangku sekolah, sebab itu datangnya dari Tuhan. Hikmat dari Allah akan membantu kita mengatur, menata, dan mensinergiskan kehidupan kita sehingga apapun yang kita lihat, apapun yang kita pilih, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan dalam hidup kita ini, itu semuanya akan bermuara kepada pemuliaan Tuhan, bukan pengagungan diri sendiri dan dunia ini. Itulah hikmat Tuhan itu. Hikmat Tuhan itu secara sederhana kita katakan mampu melakukan kehendak Tuhan dan menjauhkan segala larangan Tuhan. Itu secara sederhana hikmat. Tidak semua orang bisa. Artinya hikmat Allah akan membantu kita memakai hidup ini agar berkenan bagi Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu menata ulang hidup kita agar tidak sia-sia begitu saja, tanpa bermakna dan tak berguna bagi Tuhan. Kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, apa yang kita cari dalam hidup ini? Bagaimana kita mencarinya? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita hidup ini apa yang mau kita cari? Dan bagaimana kita mencarinya? Itu sangat menentukan sekali
Apakah kita orang yang termasuk sukses dan bahagia, atau justru orang yang gagal dan menderita? Raja Salomo mengambil suatu keputusan yang benar. Dia meminta hikmat dari Allah untuk mengatur hidupnya sendiri dan umat Israel. Siapa yang sangka Raja Salomo yang sendirian mengatur ribuan jutaan umat itu? Kalau bukan karena hikmat yang daripada Tuhan yang ia minta. Salomo itu tidak ada bandingnya, luar biasanya kepintarannya, kecerdasannya. Dia juga kaya, seorang raja, tapi dia tidak meminta kepada Tuhan kepintaran, kekayaan, dan panjang umur. Dia hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat. Rohana patas, lehuma Tuhan, rohana patas, asa huboto, mangatur, bangsoon. Sama juga. Tidak mungkin kita bisa menguasai diri kita, mengatur diri kita ini amamina, kalau bukan karena hikmat Tuhan yang membantu kita untuk mengaturnya. Jadi kunci sukses Raja Salomo mengatur hidupnya dan umat Israel tidak lain dan tidak bukan, itu adalah hikmat Allah, bukan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Oleh sebab itu, melalui khotbah ini ada 3 hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, firman ini mengatakan bahwa Allah lah sumber hikmat, tidak yang lain. Banyak kesaksian Alkitab yang menegaskan bahwa hikmat itu datang dari Tuhan. Misalnya di Amsal 2 ayat 6, di sana dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Itu Amsal 2 ayat 6. Kemudian ada lagi Amsal 1 ayat 7, dikatakan seperti ini, untuk memperoleh ilmu sejati itu sering juga diterjemahkan dengan hikmat. Pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut pada Tuhan. Jadi dengan sendirinya kita bisa mencari, bagaimana cara mencari hikmat? Takutlah akan Tuhan, hormatlah kepada Tuhan. Dengan sendirinya Tuhan akan mewariskan hikmat itu, memasukkan hikmat itu ke dalam hidup kita. Jadi hikmat itu didapat dari mana? Didapat dari keakraban kita, perjumpaan kita kepada Tuhan, keintiman kita kepada Tuhan. Di situ hikmat itu akan datang dengan sendirinya. Sebab hikmat itu milik Tuhan dan datangnya hanya dari Tuhan saja. Kemudian di Mazmur 19 ayat 8, perintah Tuhan dapat dipercaya, memberi hikmat kepada orang sederhana. Coba amamina, orang sederhana yang berhikmat akan lebih cerdas dari orang yang pintar, karena dia memiliki kepintaran, kecerdasan dari Tuhan. Perintah Tuhan dapat dipercaya, memberi hikmat kepada orang yang sederhana. Jadi bagaimana orang sederhana mendapatkan hikmat yang dari Tuhan? Patuhilah perintahnya. Itu. Kemudian di Mazmur 119 ayat 66 dikatakan, berilah aku hikmat dan pengetahuan, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Jadi semuanya, cara kita mendapatkan hikmat itu, sikap kita kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jelas bagi kita bahwa sumber hikmat adalah Allah. Oleh sebab itu, kita harus lebih dahulu mencarinya daripada hal-hal lain dalam hidup ini. Dalam Amsal, orang yang berbahagia disebutkan adalah orang yang memiliki hikmat. Nah, jadi inilah, orang yang berbahagia dan sukses menurut ukuran Tuhan adalah orang yang berhikmat. Dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkannya tidak dapat menyamainya. Begitu berharganya hikmat ini, melebihi emas, melebihi perak, bahkan melebihi permata. Hikmat Allah itu akan membuat kita menjadi bijak dalam menghadapi semua kehidupan kita. Amin. Dan dengan hikmat juga kita akan mampu membedakan mana yang jahat, mana yang tidak. Oleh sebab itu, Yesus juga pernah berkata tentang hikmat ini. Dia mengatakan supaya kita lebih mencari dahulu hikmat.
Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah sama artinya dengan mencari hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Sebenarnya ketika kita mendapatkan hikmat itu, bukan otomatis Tuhan menyediakan di hadapan kita semua harta, kekayaan, jabatan, tidak. Tetapi hikmat itu akan kita pakai untuk mendapatkan harta, kekayaan, jabatan. Dan itulah yang baik. Tidak mungkin hikmat dalam mencari kekayaan, harta, dan jabatan bertentangan dengan firman Tuhan. Itu tidak sesuatu yang tidak mungkin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua sangat membutuhkan bantuan iptek dan dunia dan hal-hal yang baik di tengah-tengah dunia ini. Namun iman dan perjumpaan kita dengan Tuhan itulah yang lebih utama bagi orang percaya. Iptek itu tidak dapat disangkal, itu sangat kita butuhkan. Dan bahkan kita bisa berpakaian seperti ini, itu karena iptek. Kita bisa sampai di sini dari daerah jauh dalam hitungan 5 menit dari rumah kita bisa sampai ke sini, itu karena iptek juga. Namun Yesus juga mengingatkan kita supaya kita lebih mengutamakan iman dan perjumpaan kita kepada Tuhan daripada yang lain, termasuk iptek ini. Yesus menyinggung hal ini dalam Matius 16 ayat 26. Apalah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Artinya, orang percaya sebelum ia memahami ilmu pengetahuan, ia sudah harus lebih dahulu mengenal Tuhan itu sebagai sumber segala pengetahuan yang baik dan sumber hikmat. Jadi kita tidak dilarang memiliki ilmu, mendapatkan ilmu, tetapi sebelum kita menyentuh ilmu dan pengetahuan itu, marilah kita terlebih dahulu harus mengenal Tuhan itu sebagai sumber segala hikmat, supaya kita bisa memakai ilmu, pengetahuan, dan kecerdasan itu demi kemuliaan Tuhan. Mazmur juga mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itulah hikmat Allah. Hikmat Allah itu adalah Kristus, yang adalah firman atau Yesus. Artinya orang yang mengatur hidupnya lewat hikmat akan sukses dan bahagia. Nah, disinilah kita nanti yang bisa membedakan antara bahagia dan sukses duniawi dengan bahagia dan sukses surgawi, rohani. Jelas firman ini mengatakan orang yang berbahagia dan sukses adalah orang yang memiliki hikmat. Sebab dia akan memakai kepintarannya, kecerdasannya, kemampuan dirinya untuk kebaikan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan dialah orang yang berbahagia. Itulah yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang berhikmat akan kokoh menghadapi dunia ini. Orang berhikmat akan kokoh, tangguh menghadapi dunia ini. Mari kita lihat nats kita ini. Orang berhikmat itu membangun rumahnya dan menegakkan ketujuh tiangnya. Itu di ayat pertama tadi. Orang berhikmat itu membangun rumahnya dan menegakkan ketujuh tiangnya. Angka 7 itu bagi tradisi orang Yahudi itu adalah angka yang istimewa dan menggambarkan kesempurnaan, kekudusan, dan kekokohan. Full bagi orang Yahudi. Dan di Alkitab pun angka 7 itu adalah angka kesempurnaan. Orang berhikmat itu membangun rumahnya dengan sempurna, dengan kokoh, dan jauh daripada kecemaran. Rumahnya akan kudus. Artinya, hikmat Allah akan membantu orang percaya membangun hidupnya dengan kokoh dan menuju ke arah kesempurnaan dan kekudusan. Hanya hikmat yang bisa membangun hidup kita ini menuju ke arah kesempurnaan dan hidup kudus. Tanpa itu tidak bisa. Kekokohan rumah tangga orang percaya, kekokohan hubungan antara suami dan istri, kekokohan hubungan antara orang tua dan anak, itu terjalin kalau kita memiliki hikmat. Ini menggambarkan kekokohan orang percaya itu kalau dia memiliki hikmat. Kita masih ingat, mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus pernah menyebutkan siapa itu orang bijak, siapa itu orang berhikmat itu. Hikmat, bijaksana, bijak sering sekali disamakan. Yesus pernah mengatakan, siapakah orang-orang yang bijak? Dia mengatakan, yaitu yang mendengarkan firman-Ku dan yang melakukannya.
Dan orang yang mendengarkan firman, mendengarkan hikmat dan melakukannya, dia itu seumpama orang yang membangun rumahnya di atas batu yang kokoh. Apabila datang badai, ombak, gelombang, angin, topan, rumahnya tidak akan roboh, tetapi tetap berdiri karena apa? Kokoh. Didirikan di atas hikmat dan firman Tuhan, di atas batu karang yang teguh. Jadi badai kehidupan pun, penderitaan pun tidak berkuasa menghempaskan orang-orang percaya yang berhikmat kepada Tuhan. Tidak akan dapat. Begitulah orang-orang percaya mendapatkan hikmat dari Allah melalui firman dan perjumpaannya dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya kekokohan hidup. Dari hidup orang berhikmat itu juga akan keluar kenikmatan dan sukacita. Mari kita lihat, ini digambarkan dari sikap orang berhikmat dalam nats ini. Begitu rumahnya didirikan, ia menyediakan menu yang sehat dan bergizi tinggi, memotong ternak sembelihan, mencampur anggurnya, dan menyediakan dalam bentuk hidangan, makanan. Artinya, orang yang dekat dengan Tuhan senantiasa beroleh hikmat untuk menghadapi segala persoalan hidup, sehingga tidak gampang menyerah terhadap tekanan hidup, tetapi bersemangat, optimis, dan penuh sukacita. Karena apa? Karena dia menikmati makanan surgawi yang bergizi tinggi. Jenis-jenis makanan tadi itu lambang daripada kualitas menu yang dinikmati, yang masuk ke dalam tubuh orang-orang percaya. Kemudian orang yang dekat dengan Tuhan akan memperoleh hikmat dan mengelola kesempatan dalam kondisi real ekonomi keluarga, sehingga mampu tetap menggunakan yang sedikit itu sehingga tidak kekurangan gizi. Jadi orang berhikmat, semiskin-miskin apapun dia tidak akan pernah kekurangan gizi, karena dia mampu mengelola yang sedikit itu. Kita masih ingat seorang janda di Sarfat yang hanya memiliki apa? Sagu-sagu, itak nautiki, dan minyak dari duri-duri. Itu hanya sekali makan. Tetapi karena hikmat Tuhan ada dalam dia dan keyakinan, kepercayaan oleh seorang janda ini, melimpah ruah, tidak habis sampai selesai musim kering. Begitu hujan, sampai hujan turun kembali setelah 3 tahun musim kering. Coba kita bayangkan, yang tadinya sekali makan, tetapi nah itulah luar biasanya. Jadi makanan yang sedikit itu pun yang ada pada kita itu, jika dengan hikmat Tuhan, itu bisa mencukupkan kita. Itak nautiki unang sudania. Yang sedikit itu tidak akan habis. Bapak Ibu dan saudara-saudari, itulah yang kedua, yang ketiga atau yang terakhir. Orang berhikmat senang berbagi dan gemar bersosialisasi. Dia tidak hidup sendiri. Kita perhatikan saja, rumah yang nyaman sudah dibangunnya dengan 7 tiangnya tadi. Hidangan yang lezat dan sehat telah dihidangkannya. Namun tidak menikmatinya sendiri. Tidak hanya mengundang keluarga atau famili sendiri, atau orang yang terdekat, atau orang yang baik dengan dia saja. Tidak. Tetapi mengundang siapa saja dari latar belakang manapun dia undang. Mari kita perhatikan alaminan. Ada 3 jenis, ada 3 lapisan masyarakat yang diundang dalam nats ini. Yang pertama itu adalah orang-orang yang hidup di kota, tempat-tempat yang tinggi di kota itu disebutkan. Ini adalah gambaran orang-orang yang pintar, yang pandai, yang menguasai teks. Pada umumnya kan orang yang tinggal di kota itu adalah orang-orang yang maju, orang-orang yang pintar dan cerdas. Itu pun diundang oleh si pemilik hikmat ini. Kemudian yang kedua, golongan orang yang kedua, orang-orang yang tak berpengalaman katanya. Ini adalah gambaran orang-orang yang muda, masih belum banyak menikmati garam, asam garam dunia ini. Dia masih kurang berpengalaman, belum begitu pintar, dan belum banyak menguasai teks. Kemudian orang yang ketiga adalah orang-orang yang tak berakal budi katanya. Tentu adalah menunjuk kepada orang-orang yang bodoh. Atau bisa kita identikan dengan orang yang kekanak-kanakan, anak-anak. Kalau dalam bahasa Batak itu disebut orang roha. Dalam epistem kita kan, nama roha itu orang bijak, orang
berhikmat tadi. Nah, orang rohan kalau dalam bahasa Indonesia memang diterjemahkan dengan orang yang bebal. Dan orang yang bebal itu pada umumnya adalah orang-orang yang bodoh, karena kebodohannya dia menjadi bebal. Artinya orang berhikmat itu dia bisa hidup dan membawakan dirinya di tengah-tengah orang-orang yang pintar, orang-orang yang setengah pintar, bahkan orang yang paling bodoh pun dia bisa hidup. Bahkan dia undang. Dia tidak menyingkir dari orang-orang pintar, dia tidak menyingkir dari pergaulan orang-orang yang sedang-sedang atau orang-orang bodoh. Kalau dunia ini orang yang pintar, orang yang terhormat, kalau boleh dia menjauh dari orang-orang yang bodoh. Tidak selevel katanya kan. Tapi orang yang berhikmat dia bisa tampung semuanya, orang pintar, setengah pintar, orang bodoh sekalipun itu masuk semuanya. Aminan, kenapa dia sanggup melakukan ini? Karena dia berhikmat. Tadi saya katakan hikmat itu berasal dari Allah dan bertujuan membantu orang percaya untuk mengatur dan merespon kehidupan dunia ini. Rupanya orang berhikmat tidak hanya mau berbagi secara materi, tetapi juga mau berbagi secara pengetahuan dan hikmat. Orang berhikmat tadi, dia sudah membagikan daging sembelihannya tadi, dia sudah membagikan angkurnya tadi, bahkan dia sudah membagikan kenyamanan rumahnya. Tetapi tidak cukup di situ saja, dia juga mau mengundang mereka. Marilah, buanglah kebodohanmu, terimalah hikmat ini, belajarlah untuk mendapatkan pengertian supaya kamu hidup. Begitulah orang berhikmat itu, begitu sempurnanya. Dia mencukupkan makanan, tetapi dia juga memberikan pengertian supaya dengan pengertian itu orang yang bodoh itu menjadi pintar, orang yang sedang-sedang itu menjadi pintar, cerdas, orang yang pintar tadi yang menguasai iptek supaya bisa memakai iptek itu demi memanfaatkan, demi kesejahteraan dunia dan manusia. Tetapi ada orang yang tidak mau berbagi. Orang berhikmat tadi di sini mau berbagi. Tapi ada orang yang tidak mau berbagi. Apa karena sungkan, apa karena takut, apa karena khawatir tidak cukup dalam hidupnya, atau habis. Ada banyak faktor. Tetapi firman ini menegaskan pada kita, Bapak dan Ibu, bahwa salah satu tanda orang yang berhikmat adalah dia mau berbagi, mau membantu, mau memberikan sebagian dari hidupnya. Apakah itu dengan merasa berat, tetapi dia mau berbagi. Oleh sebab itu, marilah kita ikhlas dan mau berbagi untuk pembangunan gereja kita, pembangunan gereja kita. Wah, dalam konteks sekarang kita sedang membangun gereja. Bukan kebetulan firman ini menyebutkan dalam ayat 1, hikmat telah mendirikan rumahnya. Bukan tidak, ini kalau kita katakan kebetulan, ya marilah kita pakai. Tapi bukan, mari kita pahami tidak secara kebetulan. Orang-orang berhikmat itu membangun rumahnya pasti akan sempurna, akan baik. Oleh sebab itu marilah kita sebutkanlah kita ini orang-orang yang berhikmat. Marilah kita bangun gereja Tuhan ini dengan kuat, sempurna, bagus, baik, tanpa ada pengkotak-kotakan, tanpa ada perpecahan. Kita satu hati membangun rumah Tuhan ini. Mari kita mau berbagi untuk Tuhan. Karena hikmat itu lebih bermanfaat dari segala-galanya. Dan ketika kita mau berbagi, kita tidak akan menjadi kekurangan, tetapi Tuhan akan cukupkan. Marilah kita untuk bersama-sama membangun gereja Tuhan. Ini adalah kesempatan yang berharga pada kita. Mari kita pakai kesempatan ini, sebab ada saatnya kesempatan ini tidak datang kedua kalinya. Ini yang kita sebut dengan kairos itu. Kalau kronos itu bisa, kairos itu kesempatan untuk membangun itu tidak bisa terjadi dua kali di saat yang sama. Oleh sebab itu orang yang berhikmat dalam epistel tadi dikatakan halak nama roha, iman halak nabuit, mana ketiki. Orang yang berhikmat adalah orang yang bisa memakai waktu. Waktu kita sekarang dibutuhkan untuk membangun gereja Tuhan. Jangan kita lewatkan kemungkinan. Mari kita pakai waktu ini. Hacido molo adok kepekta halai dangadong kita. Tidak ada kesempatan untuk membangun gereja. Tumalu do, otik kepek tamai, tetapi ada kesempatan membangun gereja, mari saya berikan saja secara ikhlas. Tuhan akan memperhatikan itu. Bapak dan Ibu, pada akhirnya hikmat Tuhan itu adalah Kristus itu sendiri. Hikmat itu telah diberikan kepada kita
Oleh sebab itu, marilah kita tinggal di dalam Kristus, dalam hikmat itu, supaya kita kokoh, kuat, tangguh, dan kita akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Itu yang lebih penting daripada segala-galanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan dan Bapa kami, sumber hikmat. Engkau telah memberikan hikmat-Mu bagi kami dalam Kristus Yesus. Dia sudah tinggal di dalam hati kami. Jadikan kami, Tuhan, tinggal di dalam Kristus juga. Dan hidup kami kokoh, kuat, dan bersemangat. Sehingga dengan hikmat itu, kami mau berbagi dan juga bersosialisasi dengan semua orang tanpa memandang siapapun dia. Jadikan kami, Tuhan, orang-orang yang berhikmat, yang memakai segala kepintaran, kecerdasan, kemampuan kami, bahkan harta, kekayaan, jabatan, dan pikiran kami, untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan untuk melakukan apa yang kami mau. Tuhan mau kami boleh bersama-sama membangun gereja. Pakai kami, Tuhan, secara bersama-sama, boleh bekerja sama dengan ikhlas dan tulus, memberikan bagian daripada hidup kami. Karena kami tahu Kristus lebih utama dalam hidup kami dari segalanya. Tapi jangan biarkan kami, Tuhan, di saat memberi kami berkekurangan. Tapi ajarkan kepada kami, ketika kami memberi, kami akan mendapatkan lebih banyak daripada itu. Dengar doa kami, dalam nama kami berdoa. Amin.